Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu maulana azim. Hadirin jemaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, mari bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat malam ini kita bersama-sama masih bisa hadir di Masjid Jami Huda dalam rangka bersama-sama insyaallah kita akan memanfaatkan waktu 1 jam ke depan sambil menunggu waktu Isya untuk kegiatan rutin kita yaitu taklim kita fikih Fathul Mu'in. Tapi insyaallah malam hari ini spesial, saya tidak akan membacakan meneruskan bab yang lalu insyaallah karena sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Adha. Saya akan membahas malam hari ini mengupas tentang kurban. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita semuanya agar ibadah kurban yang insyaallah akan kita lakukan tanggal 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik itu benar-benar sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, begitu mari kita awali dengan terlebih dahulu membaca surah Al-Fatihah. Tawassulan bi hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi ajma'in. Wa jami'u awliyaillah aina makan min masyariqil ardi ila maghribiha barriha bahriha biladiha jubaliha wa awliyatiha khususun Siti Syamil Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila jami'i masyayikhina nahussu khususan khasatan ila hadrati mu'allif hadzal kitab Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi hadrati Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Baghdadi wa ila jami'i masyayikhina wa nahussu khususan la hadrati mu'allifi Tarbiyatul Mustasyirin bitalfisi qadari ba'dil a'immatil ulama al mutaakhirin qaddasallahu sirrahul aziz wa nafa'allahu bihim wa bi ulumihim fid darni amin. Syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, Dzulhijjah insyaallah sudah berada di depan mata. Setelah hari ini kita sudah masuk di bulan Dzulqa'dah, maka tentunya di bulan Dzulhijjah itu ada beberapa kesempatan buat kita untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, taqarruban ilallah. Dan tentunya ini dalam rangka meraih cinta kasih Allah Subhanahu wa taala.
saudara-saudara kita yang diberikan kesempatan untuk berhaji tahun ini seperti Bapak Syafi'i, insya Allah beliau berangkat bersama ibu, dan tentunya mudah-mudahan Allah SWT juga memberikan kesempatan pada kita semuanya sehingga bisa berangkat haji, berangkat umroh kalau haji yang umroh ya. Karena dua-duanya sebenarnya merupakan kewajiban. Jadi apakah umroh itu wajib? Menurut madhab Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ya, dan Imam Ahmad bin Hanbal itu menyebutkan bahwa umroh itu termasuk juga wajib dalam seumur sekali. Nah, sementara kalau kita melihat waiting list jamaah haji tahun ini di Indonesia itu 26 tahun kita kalau kata sekarang mungkinnya. Hitungannya kayaknya kalau sampai 26 tahun itu kita baru mendapatkan kesempatan, umur kita sampai akhir lagi. Sehingga ada jamaah yang memilihnya untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah ini juga bagian dari melaksanakan kewajiban sebenarnya, karena menurut Imam Syafi'i umroh itu juga wajibnya dalam satu umur sekali. Jadi kalau kedua, ketiga, keempat dan seterusnya umroh itu menjadi sunnah. Begitu. Ada pilihan lain yang mungkin kita bisa lakukan dalam rangka taqarrub ila Allah, yakni melaksanakan ibadah kurban. Ada orang yang salah mengerti bahwa dikiranya yang namanya kurban itu sama dengan haji, kewajibannya seumur sekali. Enggak ya. Kalau kita punya kewajiban, kalau kita punya kesempatan, punya kemampuan, ya setiap tahun kita kurban itu dalam rangka taqarrub ila Allah. Di samping apa yang kita lakukan itu sebenarnya adalah kita sedang mencari wasilah agar apa? Agar simpul-simpul rezeki itu terurai. Salah satunya adalah taqarrub ila Allah. Ya, kalau kelas kita ini kan ibadahnya masih mengharapkan balasan, apalagi minta supaya dibalas di dunia ini. Asal kita sedekah, harapannya supaya yang kita keluarkan itu 700 kali lipat. Itu kontan kan pengennya begitu. Pengennya begitu. Kalau sedekah tadi rezekinya lancar kan ya. Ya nggak ada masalah, karena doa kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi nggak salah sebenarnya Pak kalau kita minta supaya di dunia ini juga kita dikasih apa yang kita minta, gitu. Nah, salah satunya taqarrub ila Allah, mendekatkan diri. Semakin mendekat berarti doa kita semakin terbuka, banyak sekali peluangnya untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya adalah ibadah kurban. Kalau menurut Imam Ibnu Abbas, ini pendapat Ibnu Abbas ini khusus bagi orang miskin, Pak. Kalau orang kaya jangan pakai, nggak boleh dipakai. Ini pendapat Imam Ibnu Abbas ini adalah korban untuk orang miskin. Dalam kitab Bughyatul Mustashriqin disebutkan fa'idatun an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu yakfi fil udhiyati iraqatul dam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyatakan bahwa di dalam masalah udhiyah atau korban itu cukup dengan mengalirkan darah, walau min dujajatin au auzi wa auzi, walaupun yang dipotong itu ayam jago ataupun entong, ya. Walaupun yang dipotong itu berupa unggas. Ini menurut pendapat Imam Ibnu Abbas. Karena qalahu al-Maidani wa kana syekhuna yaqulu al-faqira bi taqlidihi. Syekhuna Imam Ibnu Hajar itu mengatakan bahwa memerintahkan kepada orang fakir untuk mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Abbas, ya.
wa yuqisu al-adhiyati al-aqiqah. Nah, dikiaskan dengan udhiyah, dengan kurban aqiqah. Jadi aqiqah juga menurut Imam Ibnu Abbas boleh pakai mentok, pakai entok boleh, ya, pakai ayam boleh, gitu. Ya, tapi ini madhab ini khusus untuk orang miskin. Nah, jadi kalau bapak miskin boleh, tapi kalau kaya jangan pakai, tidak boleh. Gitu. Cuma memang kayak miskin itu sekarang ini relatif, Pak. Ya, relatif. Jadi kalau ada orang misalnya ngaku miskin, ya kalau buktinya dia rokoknya setiap hari 2 bungkus, percaya nggak? Rokoknya 2 bungkus berapa? Jadi kalau dikumpulin sebenarnya korban itu dibandingkan dengan harga rokok masih mahal harga rokok. Kenapa sih kita nggak melaksanakan itu? Padahal kesempatan itu kesempatan kita membuka simpul-simpul rezeki. Kalau doa kita masih Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salah satu cara bagaimana supaya atina fid dunya itu juga mendapatkan ya, bukalah pintu-pintu rezeki itu dengan taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu caranya adalah dengan berkorban. Ya, baik. Karena ini bagian dari hal yang sangat penting untuk kita bahas, maka saya akan pending dulu masalah zakat yang kemarin terakhir kita bahas. Ya, kita akan belajar malam hari ini tentang korban. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil udhiyah. Pasal tentang hukum-hukum udhiyah. Bitamil hamzati fil ashhuri, jangan dibaca dhamma hamzahnya udhiyah, bukan idhiyah, bukan adhiyah, tapi udhiyah. Tapi memang ini kalimat udhiyah atau istilah udhiyah itu lebih dikenal di Mekah sana, orang-orang Arab sana lebih mengenal udhiyah. Kalau kita kan udhiyah jarang menyebutnya udhiyah, kebanyakan kita menyebutnya apa? Korban. Walaupun istilah ini sudah salah kaprah. Orang Indonesia itu kalau menyebut korban itu apa saja korban. Orang kecelakaan di jalan apa? Korban. Kemalingan korban. Sampai pelecehan seksual juga korban pelecehan seksual. Namanya diselewengkan. Padahal kalau dilihat dari sisi maknanya korban itu taqarrub ila Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Masa orang jatuh kecelakaan di jalan kemalingan taqarrub ila Allah, kan bukan? Ya, tapi itulah salah kaprahnya kita. Makanya kita boleh populerkan istilah udhiyah. Udhiyah. Jadi kalau istilah korban itu adalah udhiyah. Walaupun nggak salah kita menyebutnya korban, cuma karena banyaknya sudah disalahartikan oleh orang Indonesia. Coba dibuka kamus besar bahasa Indonesia itu, korban itu bukan taqarrub ila Allah ternyata. Ya, orang yang termangsa lah istilahnya, itu disebut korban. Wa ya ismun lima yudbahu minan na'ami yawma idin nahari wa ayyam tashriqi taqarruban ila Allah ta'ala. Udhiyah itu adalah sebuah nama, ya, untuk hewan, ya, atau ternak yang disembelih pada hari raya nahar. Hari raya nahar itu hari raya Idul Adha, ya, dan hari-hari tasyrik taqarruban ila Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi motivasinya adalah taqarruban ila Allah, makanya disebut kurban. Motivasinya adalah agar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya tentunya ini bisa dibedakan dari penyembelihan yang lain. Setiap hari ada orang menyembelih apa? Ya, berapa ekor sapi setiap hari itu kebutuhan kita konsumsi berapa ekor saja kita sembelih. Tetapi tidak disebut korban. Kenapa? Karena korban itu waktunya terbatas, hanya pada hari-hari raya Idul Adha dan hari tasyrik saja. Selain itu tidak bisa disebut korban.
Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun alal kifayati. Fa idza ata biha wahidun min ahli baitin kama an jami'ihim wa la tajibul udhiyatu illa bin nadri. Hukum kurban adalah sunnatun muakkadatun alal kifayah, sunnah yang dikukuhkan dengan dasar kifayah. Apa itu sunnah kifayah? Di sini disebutkan yakni faida ata biha wahidun min ahli baitin kafa'an jami'. Apabila satu di antara anggota keluarga itu melaksanakannya, maka cukup untuk yang lainnya. Sama sebagaimana fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu ukurannya satu kampung, ya. Satu kampung, misalnya satu kampung di RW berapa? RW 5 misalnya ada kematian, satu orang sudah melaksanakannya, sudah memandikan, menyolatkan, menyolatkan, menguburkan, dan cuma satu orang yang bertindak, yang melaksanakan, maka satu kampung itu dianggap telah tunai, artinya sudah tidak terkena dosa, tidak disebut meninggalkan kewajiban. Cuma di dalam hal kurban ini ukurannya adalah satu keluarga, satu ahli bait. Jika satu ahli bait, satu keluarga itu ada satu yang melaksanakan, maka cukup bagi yang lain. Cukup di sini maksudnya adalah gugur kemampuannya, gugur kemampuannya. Nah, jadi bukan berarti kalau satu keluarga korban masing-masing nggak boleh saja, boleh satu keluarga, satu orang satu boleh. Cuma misalnya saking tidak adanya, cukup hanya orang satu saja yang melakukan, maka yang lain tidak terkena tanggungan, gitu ya. Dan tidak wajib korban itu illa bin nadri, kecuali dengan nadar. Nah, ini masalah nadar. Saya ulang-ulang ini karena banyak masalah dalam hal ini. Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, ya, dalam kitab Tausyih ala Ibni Qasim, syarahnya kitab Fathul Qorib, beliau menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bin nadar bahwa tidak wajib, korban itu tidak wajib, hanya sunnah muakkadah saja, tidak menjadi wajib kecuali apabila dengan nadar. Berarti kalau nadar hukumnya apa? Wajib. Saya nadar akan berkorban tahun ini, maka pelaksanaan korbannya menjadi wajib. Hanya dalam hal ini Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa korban nadar itu ada dua jenisnya, ya, illa bin nadri haqiqatan au hukman. Ada nazar hakikat, ada nazar secara hukum. Nazar secara hakikat itu ketika kita mengucapkannya dengan kalimat yang jelas, lugas, ya, jelas. Saya nazar, saya akan jadikan korban ini sebagai kambing ini atau sapi ini sebagai korban, maka menjadi korban wajib. Nah, atau secara hukum, wal awal kaqalihi lillahi alayya an tuqniya hadhihi syata, maka kalau yang pertama yang disebut korban secara nazar secara hakiki adalah seperti dia mengatakan demi Allah atau walillahi alayya, untuk Allah wajib atas aku bahwa kambing ini akan aku jadikan sebagai korban. Itu sudah disebut nazar hakiki. Atau ucapan kita tidak biasa lah. Kalau nazar biasanya kan menyebutkan kata nazar gitu. Saya nazar ini kambing ini saya jadikan korban, maka hukum korbannya menjadi wajib, baik secara hakikat maupun secara hukuman. Orang mengatakan kalau secara hukum itu begini, saya atau di sini kalimatnya ja'altu hadhihi udhiyatan, aku jadikan kambing ini sebagai korban. Ini kan bahasa yang lumrah.
ngasih kambing kepada panitia korban, ngomongnya apa? Ini korban saya, ini korban saya. Itu sudah menjadi nada. Ini korban saya. Jadi jangankan menyerahkan kepada panitia, kita belinya saja sudah ngomong, ya. Beli apa? Mau beli kambing buat korban, beli sapi buat korban. Kalimat itu sebenarnya menjadi pemikiran. Nah, maka dalam ketentuannya di bawah nanti penjelasannya, ketika korban itu menjadi nadar, hukumnya wajib, maka bagi orang yang berkorban tidak boleh makan bagian dari kambing atau sapi korbannya, nggak boleh. Atau biasanya kan sudah nitip pesen sama panitia, tolong ya nanti kaki paha belakang, ya, paha belakang sebelah kanan, anterin ke rumah, atau pesen tolong panahnya bawa ke rumah ya. Ya, khawatirnya kalau nanti korban kita itu akan menjemput kita kelak ketika kita akan melewati Siratal Mustaqim, kan gitu katanya kan, nanti korban-korban kita itu akan menjadi kendaraan kita menuju ke surga. Begitu datang pahalanya nggak ada, mana pahalanya nggak ada, kamu gede korban pahalanya nggak ada. Pasti ingat-ingat ternyata pahalanya masuk kulkas. Jadi kalau misalnya itu korbannya itu korban nakal, hukumnya menjadi wajib, tidak usah naruh-naruh dagingnya. Cuma susah Pak, panitia pasti kelelahannya begini-begini. Ya, kalau orang titip korban dan dikasih marah, marah kapok, enggak bakalan saya titip lagi. Udah kurang ajar. Masa saya korban di situ, saya tak korban. Katanya kalau orang korban itu dapat bagian sepertiga, tapi kok nggak dibagi saya, pasti marah. Maka marah pada saat Idul Adha itu bahaya Pak. Sebab orang yang marahnya bawa pisau, bawa golok. Kalau orang marah bawa golok ada bahaya. Aduh, jangan-jangan terjadi sesuatu gitu. Nah ini, maka kita harus cari solusinya. Ini gimana nih kalau terjadi seperti ini? Ya kita nggak mungkin lah milah-milah. Kadang-kadang kan kalau sudah namanya daging sudah disayat kulitnya, udah dilepas kulitnya, potong-potong dicampur. Ya, setelah dicampur kan kemungkinannya orang yang korban wajib dia berapa bagian juga, dan bagiannya ada kambing dia, ada sapi dia di situ. Jadi hampir sama kayak urusan catat kemarin, gitu ya. Tidak dicampur, dibagi ke bagian. Nah, ini yang harus kita cari solusinya nih. Kita jangan sampai nggak tahu cara, ya, untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Ini masalah tahunan Pak, dari dulu masalahnya begini dulu. Masalah jual kulit, masalah jual pala, itu biasa kita tahu. Apalagi dijual kulitnya dijual kan, karena nggak mungkin kulit dibagi-bagi kan, pasti kulitnya juga dijual. Nah ini kita akan bahas ini supaya kita nanti tidak terjebak. Kita nanti kalau salah dalam hal pengelolaan kurban, takutnya malah kita yang jadi panitia jadi masalah, capek, dosa, gitu, karena tidak melaksanakan sesuai dengan aturan syariatnya. Baik, ini kita akan bahas pertama dulu tentang tadi yang namanya nadar ya, tentang namanya nadar. Ada istilah nadar hukmi, nadar sehukman, nadar secara hukum, ya, dimana orang yang mengatakan ini korban saya, ya,
atau menyerahkannya dengan kalimat ini korban saya, ya, atau sapi ini saya jadikan korban, atau kambing ini saya jadikan korban, itu secara otomatis walaupun tidak menyebutkan kata nadar, itu sudah disebut nadar secara hukum. Jadi di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, mas'alatul B, zahiru kalami anna man qala hadhihi udhiyatun aw hiya udhiyatun aw hadiyun ta'ayyanat wa zala ilmuhu anha wa la yatasarrafu illa bidabhiha fil waqti wa tafriqatiha ala wa tafriqatiha wala ibrata niyyata wala ibrata biniyatihi bila badal. Ya, dohirnya pendapat para ulama, penjelasannya, jelasnya pendapat para ulama itu bahwa orang yang mengatakan ini kurban, ini udhiyah, atau ini korban saya, ya, atau hiya udhiyah, kambing itu adalah korban, kambing korban, sapi itu adalah sapi korban. Oh hadiyun, atau ini adalah hadiyun. Hadiyun ini istilah untuk orang yang haji, orang yang umroh. Kambing yang dibawa, yang disembelih itu disebut hadiyun. Kalau misalnya terjadi sesuatu, hajinya menjadi terhalang, lalu dia membawa hadiyun, sembelihlah hadiyunnya. Atau bisa juga disebut sebagai dam. Gitu. Maka ta'ayyanat menjadi tertentu, wazalah ilmuhu anha, dan kepemilikannya menjadi hilang. Orang yang sudah menyerahkan ini korban saya, kepemilikannya terhadap kambingnya itu sudah menjadi hilang, sudah tidak memiliki kambing itu lagi. Jadi jangan ngaku-ngaku, ya, setelah dipotong kambingnya terus ngaku-ngaku, itu kambing saya, sudah tidak ada kepemilikan, kepemilikannya sudah hilang. Ya, kepemilikannya sudah hilang. Wala yatasarrafu illa bitabi'il waqti wa tafriqatiha, dan tidak ada tasarruf atau mentasarrufkan kambing atau sapi itu kecuali dengan cara dipotong dan dibagi-bagikan. Dan wala ibrata bidinya bihi hina berdalik, tidak dianggap ketika dia kemudian memalingkan niatnya dengan selain itu. Misalnya, tapi saya bercanda, sebenarnya saya nggak mau ini jadi korban, misalnya. Kalau niat itu kemudian dia anulir, dia revisi niatnya, tidak dianggap, sudah tidak bisa. Alasannya kenapa? Li'annahu shari'u, karena itu sudah shari', sudah jelas mengatakan ini korban saya, itu sudah jelas. Ya. Allah al-Azra'i kalamuhum dhahir. Imam al-Azra'i juga mengatakan perkataan para ulama tentang hal ini jelas. Fi annahu insa'un wa huwa bil iqrari asbab. Ya, bahwa perkataannya orang yang mau berkorban itu, ini disebut insya. Dia memilih kata, memulai kata itu. Maka dia lebih dekat ucapannya itu dengan ikrar. Kalau ada orang mengatakan ini korban saya, itu hampir sama dengan dia mengikrarkan itu, mengikrarkan kambing saya ini sebagai korban. Maka mukor ilahnya adalah Allah, yang menjadi objek ikrarnya adalah Allah. Sama halnya dia berikrar kepada Allah, ini korban saya, itu sama halnya dengan dia berikrar kepada Allah. Orang yang berikrar kepada Allah kan sama dengan nada, gitu loh. Ini saja, bermanfaat. Al-Fatihah.